Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bedah hasil pengumuman seleksi kompetensi pengadaan P3K guru di pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Sebelumnya disclaimer dulu bahwa seluruh data yang ditampilkan di sini diperoleh dari hasil seleksi CAT dan juga pengumuman hasil akhir untuk pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Oke, kita lanjut ke datanya, di mana di sini sudah ada data perankingan hasil seleksi CAT yang terdiri dari 104 nama ya. 104 nama, kemudian ada nilai manajerial, sosial kultural, teknis, wawancara, dan juga totalnya. Untuk data yang akan kita beda di sini yaitu data jurusan guru kelas, di mana untuk guru kelas terdiri dari 65 formasi yang diikuti oleh 290 peserta seleksi. Untuk data yang berwarna kuning ini adalah peserta yang dengan nilai tinggi atau masuk di perankingan kami tetapi dinyatakan tidak lulus. Dan untuk data yang berwarna merah, adalah data yang sebelumnya kami tidak ranking, tetapi nama-nama yang berwarna merah itu telah dinyatakan lulus. Nah, yang banyak dipertanyakan di sini adalah kenapa bisa lulus dengan nilai yang bisa dikatakan rendah atau tidak masuk di deretan perankingan. Oke, sekarang kita langsung bedah. Untuk informasi bahwa Pemkab Buton Selatan adalah salah satu yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan atau disingkat SKTT sesuai Kepmendikbud 298-M-23/2023, di mana penguji atau penilai terdiri dari 1 orang yang mewakili Dinas Pendidikan dan 1 orang yang mewakili BKD atau BKPSDM. Terdapat 10 komponen penilaian dengan bobot nilai paling rendah 1 dan paling tinggi 9. Dengan kata lain, nilai maksimum minimum 20 dan maksimum 180. Untuk bobot nilai maksimal teknis CAT itu 450. Dan nilai teknis CAT ini akan dikalikan 70% yang menghasilkan 315. Kemudian nilai SKTT 180 dikalikan 75% yang menghasilkan 135. Maka hasilnya tetap akan 450 untuk nilai integrasi teknis maksimal. Oke, sekarang kita lanjut bahas datanya. Dari beberapa data yang kami kumpul ini, semua peserta yang dinyatakan lulus itu mendapatkan nilai SKTT 135 atau poin bobotnya 180. Ini ya, bisa dilihat data-datanya 180 dan juga hasilnya 135 ya. Untuk integrasi hasilnya 180 dikali 75% maka menghasilkan 135. Nah, bagaimana dengan yang masuk perankingan tapi tidak lulus? Dari data yang kami himpun ini, para peserta yang nilai CAT-nya masuk di perankingan tetapi pada saat SKTT mereka diberi nilai di bawah bobot 70. Ini ya, ada yang 72 juga, ada yang 60 dan bahkan ada yang diberi bobot 50 ya. Diberi bobot 50, dengan kata lain ketika diintegrasikan maka nilai SKTT-nya 38. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa yang tadinya nilainya rendah menjadi lulus ya. Contoh di sini kita ambil atas nama Wajuhita, nilainya 505. Kok bisa mengalahkan yang nilai 593 atas nama Asrin? Ini Asrin ini tidak masuk ya, dia masuk tapi dia tidak lulus ya, di kategori tidak lulus. Masuk sebagai memenuhi ambang batas tapi tidak lulus. Ada nama Asrin, Yasri Nayun, ada nama Fadila, kemudian Liansa Fitri, dan masih banyak nama-nama yang lain. Sementara di sini untuk nilai tertinggi saja waktu perankingan itu yang kami ambil adalah 561 totalnya ya, totalnya 561. Sementara nilai-nilai yang
lulus di pengumuman itu ada yang 543, ini ya 541, bahkan ada yang nilainya 505 tetapi bisa dinyatakan lulus di pengumuman akhir. Jadi untuk tambahan nilai SKTT-nya ini memang lebih tinggi, dan ini besar ya, besar peluangnya 135 untuk nilainya ini maksimal ya, maksimal 135. Dengan kata lain mereka diberi nilai paripurna ya, nilai atau bobot nilai paripurna. Sementara untuk peserta-peserta yang masuk di perankingan yang nilainya pada tinggi semua diberi nilai bobot 71, 70, ada yang 50 juga, bahkan ada yang 80 juga sebenarnya tapi tidak lulus juga. Tetapi di sini maksimalnya 80 ya, diberi nilai maksimal 80, ada yang 50, dan bahkan ya beginilah untuk penilaian SKTT-nya ya, seperti ini. Sementara untuk peserta yang lulus yang ke Jurais Dewangga ini memang nilainya tinggi dan juga diberi nilai SKTT 135, maka hasilnya akan teknisnya akan tinggi juga. Tetapi banyak, ada kurang lebih 30-an orang yang diberi nilai ini cuma 61, 71, 68. Jadi yang jadi pertanyaan sebenarnya bagaimana cara penilaiannya dan kenapa bisa sampai anjlok seperti ini, dan kenapa juga yang tadinya yang ini nilainya rendah kok bisa dikasih nilai tertinggi. Dikasih nilai paripurna ya, paripurna nilainya, dikasih bobot nilai sempurna atau paripurna 135 atau bobot nilai 180 dari total ini ya, total komponen yang dinilai itu ada 10 komponen, di mana masing-masing komponen itu nilai terendahnya 1 dan nilai tertingginya 9. Jadi dengan kata lain 9 kali 10 komponen berarti kan 90, dikali 2 orang berarti 180. Itu ilustrasi untuk penilaiannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, mungkin itu pembahasan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.